Halo semuanya, di sini kami ingin menjelaskan tentang praktikum perkembangan telur dan embrio ikan gatul Poecilia reticulata. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui dan memahami perkembangan embrio ikan gatul dari mulai telur sampai ke dewasa. Dalam praktikum ini, antara lain ada ikan gatul jantan dan betina Poecilia reticulatus, ada pipet, ada cawan petri, ada hook, ada air, ada papan seksi, ada silet, ada tisu, dan ada mikroskop stereo. Pada praktikum kali ini, kami menggunakan Poecilia reticulata karena memiliki tipe ovovivipan sehingga sel telur yang telah dibuahi tetap berada di dalam folikel selama masa kehamilan. Dan Poecilia reticulata ini sangat mudah untuk dihidupkan. Yang kedua, kami menggunakan mikroskop stereo, di mana fungsi daripada mikroskop stereo ini adalah untuk mengamati objek secara tidak langsung. Ketiga, kami menggunakan silet untuk membedah abdomen pada Poecilia reticulata. Dan terakhir, kami menggunakan cawan petri sebagai wadah untuk meletakkan Poecilia reticulata selama diamati di bawah mikroskop stereo. Langkah kerja pada praktikum perkembangan telur embrio ikan gatul adalah: pertama, pengambilan ikan gatul dari danau lalu dimasukkan ke dalam akuarium dan dipelihara selama beberapa hari. Kemudian, ikan jantan dan betina diamati di bawah mikroskop stereo untuk mengetahui perbedaan morfologi di antara keduanya. Kemudian, diambil ikan gatul betina dan diletakkan pada papan seksi. Lalu, dibuka bagian perutnya dan diamati ovariumnya. Kemudian, diambil ovarium pada ikan gatul untuk diamati menggunakan gelas arloji dan mikroskop. Dan jangan lupa ditetesi menggunakan air sedikit agar terlihat dengan jelas. Lalu dibuka bagian terluar pada telur agar dapat diambil setiap telur untuk diletakkan pada gelas arloji. Dan diamati di bawah mikroskop stereo sehingga dapat diketahui antara telur yang sudah dibuahi atau belum. Selanjutnya, ulangi langkah tersebut hingga embrio tampak dan ambil satu persatu untuk diletakkan di bawah mikroskop stereo atau gelas arloji. Kemudian, jika seluruh hasil sudah dapat ditemukan, maka telur embrio dapat diurutkan. Terdapat perbedaan morfologi pada Poecilia reticulata jantan dan juga betina. Pada jantan, dia memiliki ukuran yang lebih kecil, perutnya lebih ramping, namun memiliki corak atau warna yang lebih menarik untuk menarik perhatian betina. Lalu memiliki sirip anal yang dikasih menjadi gonopodi. Sedangkan pada betina memiliki ukuran yang lebih besar yang berfungsi untuk menyimpan telur di dalam perutnya. Pada betina juga memiliki warna yang lebih monoton dan tidak mengalami modifikasi pada sirip anal. Embryogenesis dibedakan menjadi dua, embryogenesis zigotik yang berasal dari zigot dan embryogenesis somatik yang berasal dari sel somatik. Organogenesis terjadi pembentukan organ-organ tubuh yang berasal dari tiga lapisan. Lapisan ini terdiri dari ektoderm, mesoderm, dan endoderm yang menjadi organ yang berbeda-beda. Pada fase awal terdapat pembentukan fase immature ovum, di mana pada fase immature ovum terbentuk sel pembelahan, yakni blastomer. Pada fase mature ovum, blastomer lebih terlihat jelas dan lebih matang jika dibandingkan dengan fase immature ovum. Kemudian selanjutnya terdapat fase morula. Pada fase morula terbentuk bola-bola padat yang merupakan blastomer yang sudah memadat dan sepenuhnya matang. Pada fase selanjutnya terdapat fase blastula yang dimulai ketika sel menghasilkan blastomer berukuran kecil. Blastoderm pada bagian ini akan membelah dan memadat membentuk gundukan yang disebut blastodik, di mana pada bagian ini juga terdapat blastosel yang merupakan rongga pada fase blastula dan ditunjukkan dengan nomor 3. Fase blastula ditandai dengan adanya sel blastoderma yang terdiri dari neural, epidermal, notokordal, mesodermal, serta endodermal yang akan membentuk organ-organ ikan. Pada fase ini, blastoderma hampir menutupi seluruh kuning telur serta arkenteron terlihat jelas yang akan menjadi sistem pencernaan. Setelah blastula, terdapat proses neurolasi yaitu terbentuknya tiga lapisan germinal yaitu lapisan ektoderm, mesoderm, serta endoderm. Ektoderm akan membentuk neural plate, kemudian membentuk neural groove dan neural fold, dan akhirnya dengan terbentuknya neural tube. Lapisan ektoderm akan membentuk sistem saraf, otak dan mata, jantung dan sistem sirkulasi. Lapisan mesoderm akan berkembang menjadi jantung, pembuluh darah dan sistem urogenital. Sedangkan lapisan endoderm akan menjadi organ-organ dalam seperti saluran pencernaan atau usus, hati, paru-paru dan pankreas. Selanjutnya dapat ditunjukkan pada fase neurulasi pada nomor pertama, yakni epidermis. Pada fase neurulasi terbentuk sel epidermis sebagai pelindung sel-sel di dalam fase neurulasi dari faktor eksternal. Lalu di neurulasi tersebut terdapat juga neural fold.
Dapat terlihat jelas pada gambar, ditujukan nomor 1 terdapat epidermis dan nomor 2 neural form. Kemudian terdapat fase optikap. Fase optikap merupakan fase awal dari organogenesis, di mana awal terbentuknya organon visus dan juga terbentuknya sel pigment. Pada fase early A, di mana sudah terlihat mata, organon visus yang mulai terpigmentasi. Selanjutnya, fase middle A sudah terlihat bahwasanya organ mata sudah terpigmentasi dengan penuh. Dapat ditunjukkan pada angka pertama, mulai terlihat bahwa organ mata sudah terpigmentasi dengan penuh. Pada nomor kedua, sudah terlihat pembuluh darah dan tulang belakang yang sudah terlihat dengan jelas. Head and embryo koroid menutupi sebagian besar retina, dan jari-jari sirip dorsal, ventral, dan caudal telah terdiferensiasi. Very late embryo kuning telur menghilang dan terjadi pelurusan bertahap pada kepala serta batang tubuh. Pada mature embryo, kuning telur telah hilang seluruhnya karena telah diserap secara sempurna. Sebelum melahirkan, folikel pada anak-anak akan pecah. Sebelah pada praktikum perkembangan embrio ikan gatul adalah pada Poecilia reticulatum ini mengalami tahapan embryogenesis dimulai dari cleavage, morula, blastula, dan blastula hingga neurofasi. Kemudian mengalami organogenesis dengan tahapan optikap yang kemudian berkembang menjadi early eye embryo, middle eye embryo, late eye embryo, dan very late eye embryo sebelum kemudian embrio ini siap untuk dilahirkan. Teman semua yang sudah melihat video kami, dan kami ucapkan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Nurulita beserta Ibu Awi dan Ibu Dina selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan hewan. Terima kasih.